Di video ini kita bahas uji pemahaman Erlangga kelas 11. Nah, ini ya supaya kalian buat belajar, apalagi yang mau ulangan atau ujian. Di sini ada perhatikan pernyataan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada kelembaban udara rendah, sinar matahari sepanjang tahun, penguapan tinggi, curah hujan tinggi, amplitudo tinggi. Oke. Ditanya pernyataan yang menunjukkan pengaruh letak astronomis terhadap iklim. Nah, letak astronomis itu kan letak yang dihitung dari lintang, lintang, dan bujur. Indonesia itu ada di 6 LU, 11 LS, 95 bujur timur, dan 141 bujur timur. Dampaknya apa? Kita iklimnya tropis, maka carilah di sini indikator atau karakteristik iklim tropis. Jawabannya adalah 2, 3, dan 4 pastinya ya. Kalau amplitudo suhu tinggi itu artinya selisih antara suhu siang hari dan malam hari tinggi. Nah, kalau daerah tropis itu tidak tinggi, misalkan siang hari 30 derajat, malam hari mungkin 25 misalkan ya, turun selisihnya 5 derajat. Nah, kalau kalian di daerah yang arid kayak daerah gurun pasir itu ya, nah itu amplitudonya baru tinggi. Jadi siang hari bisa 50 derajat misalkan, kemudian malam hari langsung turun sampai minus 0 derajat misalkan, kan 50 derajat amplitudonya kan malam hari dan siang hari. Jadi itu maksudnya. Jadi yang ada angka 5 pasti salah gitu ya. Curah hujan tinggi ya karena kita tropik ya, penguapannya tinggi kan dari hujan konvektif gitu ya kebanyakan, atau hujan orografis. Penguapan tinggi ya karena kita intensitasnya tinggi. Jadi ini 2, 3, dan 4 gitu ya. Oke, C jawabannya. Nomor kedua, berikut ini wilayah bukan termasuk batas Indonesia. Jadi batas terluar tuh, ya. Kota Sabang, Pulau W, Rote, Pulau Benggala, dan Sungai Fly. Oke. Ini yang bukan tuh Sungai Fly, karena Sungai Fly itu ada sungai yang berada di Papua Nugini gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau ini kan Sabang kan di ujung apa tuh barat sebelah atas ya. Pulau W di sana ada kan, Pulau Rote, Pulau Benggala di bagian mana ini ya? Bagian barat juga ya kalau nggak salah. Lupa lah kalau saya. Ini Sungai Fly itu di Papua Nugini, coba deh cek ya. Jadi bukan termasuk. Kemudian di sini Dito akan melakukan perjalanan menuju Banjarmasin dengan pesawat. Lamanya 1 jam 50 menit. Dito naik pesawat pukul 06.40 WIB. Dito akan tiba di Banjarmasin pukul berapa? Ini kan dari Jakarta ke Banjarmasin selisihnya kan 1 jam ya. WIB ke Wita itu 1 jam. Berarti ini taruhlah dikurangi aja ya, 6.40 kurangi 1 jam. Gitu. Karena lebih cepat kan Banjarmasin tuh. Jadi ditambah ya gitu ya. Jadi ini 07.40 tambah sejam. Maka 07.40 kurangi 1 jam 50 menit. Gitu ya. Nah, ini jadi tadi yang 7.40 ya, karena ditambahkan 1 jam ya, Jakarta Banjarmasin itu selisihnya. Maka 7.40 dikurangi 1 jam 50 menit gitu. Jawabannya adalah yang berapa? 8.30 ya yang ini ya. Oke, kemudian di sini ada stimulus tentang apa ini? Anugerah dari Hutan Indonesia. Oke. Jadi silakan dibaca aja ya, ini mengenai letak astronomis kaitannya dengan hutan. Nah, di sini ini kan hanya mengemukakan pendapat dan alasannya. Jadi apakah setuju jika hutan hujan itu disebut paru-paru dunia? Ya setuju ya, karena hutan hujan itu kan merupakan sumber penghasil oksigen di bumi gitu. Ya, jadi hutan hujan itu kan dia itu banyak daun-daun yang berklorofil ya. Nah, dia itu menyerap karbon dioksida kemudian merubahnya menjadi oksigen kan gitu. Itu aja jawabannya ya, seperti itu. Nah, jadi dengan banyaknya hutan hujan maka akan menghasilkan oksigen yang sangat banyak, masif, sehingga bumi kita itu kaya akan oksigen. Jadi hutan hujan itu penghasil oksigen terbesar. Kemudian berdasarkan stimulus ini apa? Terdapat pernyataan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di Khatulistiwa yang mendukung pertumbuhan perkembangan aneka flora fauna. Apakah itu akurat? Iya, betul. Kenapa demikian? Karena wilayah Khatulistiwa, wilayah tropis itu adalah wilayah dengan curah hujan tinggi. Kalau wilayah itu curah hujannya tinggi, maka tingkat kelembabannya juga akan tinggi. Nah, hutan hujan tropis itu adalah wilayah dengan tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga biodiversitas atau keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Jadi kalau mau melihat
keanekaragaman flora fauna, maka datanglah ke hutan hujan tropis gitu. Maka dari mulai fauna flora yang terkecil sampai dengan yang terbesar itu ada. Jadi kelembaban itu adalah kunci dari keanekaragaman flora fauna, seperti itu ya. Nanti tinggal dikait-kaitkan aja. Oke, sekian untuk pembahasan sampai dengan halaman 10 ya. Nah, ini baru lokasi astronomis. Nanti ada lagi lokasi geografis dan geologis. Di follow aja akun saya.